Saya Ustaz mau tanya. Iya, silakan. Misalnya ada orang yang nanya sama kita nih, dia kebetulan mu'alaf, terus nanyanya begini, apa bedanya agama Islam dengan agama kami? Sama-sama menyembah benda gaib juga. Jadi dia udah mu'alaf. Dia mu'alaf tapi mau menerangkan ke istrinya masih bingung gitu. Istrinya jadi dia ingin menjelaskan kepada yang bukan muslim. Baik. Nah, misalnya dia bilang kayak gini, apa bedanya agama kamu dengan agama saya? Sama-sama menyembah. Agama dia apa? Kristen. Baik, terus? Mereka beranggapan bahwa Ka'bah itu kayak sesembahan mereka gitu, Ustaz. Gimana cara kita menerangkannya gitu? Baik, berarti dia melemparkan syubhat seperti itu ya? Iya. Adapun memang orang Kristen, salah satu syubhat mereka terhadap kaum muslimin, mereka menganggap kita menyembah Ka'bah. Karena kita melihat mengagungkan Ka'bah, ya. Yang pertama, benarkah kaum muslimin menyembah Ka'bah? Enggak benar. Ya. Walaupun mungkin sebagian orang ada yang dia menyembah Ka'bah, tapi segelintir orang. Ya, orang-orang yang salah persepsi. Ya. Adapun Ka'bah, kenapa kita harus disuruh untuk mengagungkan? Pertama, itu adalah perintah Allah. Ini perintah Allah. Ya. Allah yang memerintahkan. Jadi kita haji ke Ka'bah, mengelilingi Ka'bah dalam rangka tunduk kepada Allah. Bukan tunduk kepada Ka'bah, bukan dalam rangka menyembah, menganggap Ka'bah itu adalah Tuhan yang berhak menerima ibadah, tidak. Ya. Tapi kita sedang beribadah ini kepada Allah di mana? Di Ka'bah. Ya, dan dia mempunyai hikmah yang sungguh sangat luar biasa besarnya, berkumpulnya seluruh kaum muslimin di dunia. Muktamar besar terjadi di hari, yaitu hari haji. Ya, terjalinlah ukhuwah sesama kaum muslimin di sana. Dalam rangka apa? Menunaikan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Jadi kita mencium Hajar Aswad, bukan kita karena menganggap Hajar Aswad itu la yanfa wa la yadur. Yanfa wa yadur, bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, tidak. Ya. Bukan. Tapi Allah jadikan ini sebagai alat bagaimana manusia beribadah kepada Allah, seperti itu. Dan Hajar Aswad kita cium, Umar bin Khattab menyebutkan, ya, wallahi saya tahu engkau ini hanya batu, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Lau ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaulah seandainya saya tidak melihat Nabi menciummu, maka aku tak akan cium kamu. Ini kata Nabi kepada kata Umar bin Khattab kepada Hajar Aswad. Seperti itu. Jadi Hajar Aswad kita disuruh untuk menciumnya, itu untuk dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan Allah berikan keutamaan, apa keutamaannya? Diampuni dosa-dosanya, seperti itu. Jadi dia enggak ibadah kepadanya, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Ini jawaban ya bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya ya, kalian wahai kaum muslimin menyembah Ka'bah, tidak. Tapi justru kalian wahai para Nasara menyembah salib. Ya. Selain daripada Nabi Isa yang kalian sembah, kalian menyembah kayu salib. Ya. Kemana-mana kalian bawa itu. Ada enggak mereka menggantungkan Tuhan mereka Nabi Isa di leher mereka, di kalung-kalung mereka, ada apa tidak? Enggak ada. Tapi yang mereka gantungkan apa? Tiang kayu salib. Palang itu mereka gantungkan. Ya. Seperti itu. Nah, jadi ya, ibadah Ka'bah itu Allah yang merintahkan. Kalau Allah tak perintahkan, enggak ada perlunya kita ke Ka'bah, Ibu. Enggak ada perlunya kita ke Ka'bah. Bak kata sebagian orang, wallahi kalau bukan karena Ka'bah saya enggak datang ke sini. Ya. Karena daerah Arab itu daerah yang membuat kita enggak sedap tinggal di sana. Secara udaranya kering, enggak ada hujan. Enggak sedap tinggal di sana. Ya, secara kita lihat bentuk tanahnya seperti itu. Mau bercocok tanam dia harus pakai ini, pakai itu dulu baru dia tumbuh. Tapi beda, memang Allah berikan berkah di sana seperti itu.
Nah, ini jawabannya Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Anak saya tuh pernah nanya sama saya. Apa dia? Dia tanya, Mami, Tuhan itu perempuan atau laki-laki? Dia ada di mana? Dia udah pernah ketemu belum? Iya. Saya bingung jawabnya. Iya, jawab aja dengan sebenarnya, Ibu. Iya, saya jawab sebisa-bisa tapi batuk-batuk jawabnya. Dia bilang, Mami udah pernah ketemu belum? Belum, saya bilang. Iya. Dia bilang, kenapa kita harus ini sedangkan dia tidak terlihat gitu. Hati-hati Bu, ini anak-anak kita kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh guru atau orang lain. Ya, hati-hati sama tontonan juga. Ya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini ada yang membisikkan dari belakang. Ya, hati-hati kita dengan pertanyaan ada anak-anak kita, kepada siapa kita berikan dia untuk belajar. Ya. Ini jawab aja dengan sejujurnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang sesuai yang dia tanya tadi. Apa yang dia tanya tadi? Di mana, apa, laki apa perempuan? Ya, dia bukan manusia. Sebut dia bukan manusia. Yang manusia itu anak, yang manusia itu wahai anakku, dia laki, dia perempuan. Binatang juga seperti itu, dia laki, dia perempuan. Allah bukan manusia, bukan binatang. Nah, seperti itu. Dia bukan manusia, bukan binatang. Jadi siapa? Dia Tuhan kita, pencipta kita. Dia nggak butuh kepada jenis kelamin, dia nggak butuh kepada istri, dia nggak butuh kepada anak, dia sendiri saja. Nah, sebutkan dengan sejujurnya, nggak ada masalah bagi dia, karena dia mungkin belum juga nalar. Yang jelas bagi dia sudah ada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha besar, yang menciptakan segala alam semesta ini, bahkan yang menciptakan adanya laki ada perempuan. Ya, kemudian katakan dia di mana dia? Ibu yang bertanya, Allah di mana? Allah di langit, di arsy. Ya, jauh dari makhluknya. Ya, sebutkan Allah di langit. Ya, pernahkah Ibu bertemu? Ya, dengan terus terang kita ya belum bertemu. Nanti kita akan bertemu, wahai anakku, kalau seandainya kita beragama Islam, kita taat kepadanya, kita mengikuti nabinya, kita beribadah sesuai dengan apa petunjuk nabinya, nanti kita bertemu dengan dia. Di mana kita bertemu? Setelah nanti kita mati, seperti itu. Kasih tahu ke dia. Ya, itu pengetahuan umum. Jadi, oleh karena itu, sebelum anak kita dipengaruhi oleh orang pikirannya, kita yang ngasih tahu terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.